Ya, bismillah. Masih masalah fasdu dan bekam ya. Masih masalah fasdu dan bekam. Jadi ketika tadi dibicarakan kalau fasdu itu untuk mengobati pasien yang darahnya kemasukan eksternal dingin. Eksternal dingin dan sudah membekukan ya. Jadi nanti kan ada penyakit eksternal yang baru di permukaan disebut meridian. Kalau masih di meridian ya udah bukan api lah. Jangan di fasdu, beda lagi ceritanya. Tapi kalau dingin itu sudah menjadikan pembekuan di dalam, nanti kan kita lihat dengan diagnosa kan, diagnosanya apa gitu kan. Kalau pembekuannya sudah di dalam itu bagaimana diagnosanya gitu. Dengan eksternal yang sudah masuk tapi masih di permukaan gitu. Jadi kalau dingin sudah masuk menjadikan si darah situ udah menjadikan beku, menjadikan kelemahan fungsi karena beku ya, atau sumbatan karena beku, maka itu difasdu. Tapi kalau darah itu mendidih yang menjadikan sumbatan di bagian pembuluh tapi karena panas ya, sumbatan karena panas, lah itu dibekam. Cirinya bagaimana? Ya, cirinya ketika panas itu naik ke perifer, berarti itu kelebihan energi, kelebihan materi ya, kelebihan energi, kelebihan materi. Nanti cirinya ada di lidah, nanti kita buka, maka itu dibekam. Tapi ketika darah itu beku disebabkan karena dingin, berarti dia menekan di bagian dalam, berhenti di bagian dalam, maka itu harus difasdu. Nah, ini ngelihatnya bagaimana? Lihatnya dengan pertama dari keluhan pasiennya. Kalau keluhan pasiennya misalnya kakinya sakit, beku, rematik, kemudian asam urat, kemudian kolesterol, tapi ketika dipegang kok dingin, lah itu dipegang dingin, berarti kan tidak ada suhu naik ke permukaan kan, dipegang dingin, nyes, nah itu bagian fasdu, itu secara manual. Nanti kalau dari lidah bagaimana? Kalau dari lidah energi masih tinggi. Energi tinggi itu dari mana? Lidah warnanya merah muda. Lidah warnanya merah muda itu berarti energi masih tinggi. Setiap energi masih tinggi masih bisa boleh dikeluarkan materinya. Nah, ini ingat, kaidahnya gitu. Bekam dan fasdu sama-sama mengeluarkan materi tubuh, yaitu darah. Syaratnya satu, harus masih punya energi. Diagnosa energi pada pasien adalah apa? Dengan melihat warna lidahnya merah muda. Ya, ketika dia merah muda, kemudian kok ada keluhan pegal, kemudian dipegang kok dingin. Kalau di pasiennya terasa kesemutan, karena beku kan kesemutan pasti. Kesemutan terus baal, kalau bahasa Sundanya itu baal atau membeku, itu berarti bagian fasdu. Nah, tapi ketika dipegang sama-sama keluhannya pegal, ya, kemudian kayak tersumbat, kemudian kaku juga. Tapi ketika dipegang kok panas, nah, dengan syarat lidah masih merah muda. Nah, biasanya kalau yang bagian bekam itu merah agak tua, karena naik kan, energinya naik. Beda dengan yang fasdu tadi, masih merah muda tapi ada pembekuan, boleh di fasdu. Tapi ketika yang bekam itu biasanya warnanya lebih merah daripada merah muda, kemudian ada masalah kelebihan materi, kemudian ada pembekuan, kemudian ada rasa di pasiennya tuh pegal, sakit, atau terasa kaku, itu boleh dibekam. Jadi perbedaannya itu. Dan ini harus teliti pisan. Jadi kalau kemarin kita kasih tahu kalau fasdu itu untuk yang darah dingin, kalau bekam itu yang darah panas. Dingin itu membeku di dalam, panas itu mendidih ke atas, ke permukaan. Dari dalam ke permukaan. Beda kalau yang eksternal menyerang masih di permukaan, baik dingin maupun panas. Kalau panas dibekam basah, kalau dingin dibekam api. Tapi kalau ini kita berbicara masalah bekam dan fasdu. Ya, bekam dan fasdu. Berarti sesuatu yang sudah masuk ke dalam, eksternal yang sudah masuk ke dalam.
Ketika masuk ke dalam itu panas, kemudian menjadikan rangsangan menaik ke atas, itu bagian bekam. Tapi kalau dingin sudah masuk ke dalam, sudah menjadikan beku di dalam, berarti itu bagian fasdu. Dengan melihat apa tadi? Dan melihat warna lidahnya. Karena warna lidahnya apa yang menjadi masalah? Kalau warna lidahnya standar masih punya energi. Iya, tapi kalau sudah tidak punya energi, mau dengan bekam maupun dengan fasdu sama-sama tidak boleh dikeluarkan materinya. Gitu. Iya. Ada pertanyaan? Paham nggak? Paham nggak? Kolesterol nih di fasdu itu di bagian mana? Nah, kolesterol di fasdu atas dasar apa kolesterol di fasdu gitu ya? Iya. Fasdu tadi darah yang sudah membeku. Warna lidah masih merah muda, tetapi sudah ada pembekuan. Tanda pembekuannya apa? Dingin. Orangnya salah satunya suka air hangat, nah gitu. Ya enggak? Kalau kita nggak tahu ini kedinginan atau kepanasan nih, ya enggak? Kan ada orang kolesterol tinggi dibekam masih pegel terus. Ketika di fasdu kok enak. Nah, karena kita tidak mengetahui diagnosa awalnya, kita harus mendiagnosa ini baiknya dibekam atau di fasdu, walaupun sama-sama kolesterolnya. Kolesterol naik karena ada gangguan panas, maka dibekam. Kolesterol naik karena ada gangguan dingin, maka di fasdu. Sama-sama ada di dalam, ya enggak? Sama-sama di dalam. Kalau kolesterol mau di fasdu, berarti tadi standarnya diambil di mana? Di vena tangan. Vena tangan. Tapi ingat, secara umum fasdu itu mengambil di kaki. Kenapa coba? Kalau bekam secara umum mengambil di punggung atas. Tuh kenapa coba? Karena yang namanya panas itu posisinya selalu ada di atas. Jadi yang namanya panas itu pasti selalu ada di atas, dan yang namanya dingin pasti selalu ada di bawah. Bawah itu kaki itu mewakili dingin, punggung itu mewakili panas. Itu. Jadi intinya fasdu dan bekam sama-sama mengobati, tapi tidak boleh sembarangan. Orang yang harus dibekam jangan pernah di fasdu, orang yang harus di fasdu jangan lakukan bekam. Nanti tidak efektif dan bahkan jadi kontraindikasi. Ya enggak? Orang lagi dingin diambil dari permukaan, yang terjadi apa? Nambah beku. Ya. Orang lagi kepanasan diambil dari dalam, nambah panas. Walaupun sama masih keluarkan, karena yang dikeluarkan bukan yang menjadi tujuannya, tapi yang harus kita keluarkan adalah yang dituju, yang jadi sumber penyakitnya. Gitu. Lidah apa tadi kalau fasdu? Merah muda dengan ada pembekuan. Mengetahui pembekuannya dari mana? Dirasa dingin. Dari rasa dingin dipegang, dan kemudian pasiennya juga suka minum air hangat. Berarti itu pembekuan dingin. Nah, tapi kalau yang harus dibekam, lidah Merah tua. lebih merah daripada merah muda, kemudian ada kelebihan materi, gejalanya ada di atas bagian panasnya. Permukaan ketika dipegang panas dan pasien suka air dingin. Salah satunya itu. Itu secara gampangnya saja gitu. Jadi ini orang walaupun kolesterol, penyakitnya sama kolesterol, tapi kadang harus di fasdu. Yang salah satunya, yang lainnya juga harus dipegang. Gitu. Oke, Mat. Kalau ini Bu, kalau di titik bekam itu kan ada banyaknya. Kalau titik fasdu itu, areal fasdu itu maksudnya titik fasdunya. Nah, nanti gini. Kalau fasdu ya, kalau bekam itu kan kebanyakan di punggung dan area-area asepoin gitu ya. Tangan, kaki, kepala, asepoinnya gitu. Nah, kalau fasdu itu kan gini kemarin. Fasdu beda dengan donor. Walaupun sama-sama mengeluarkan darah. Donor diambil darah yang baru dibikin, yaitu baru berubah menjadi eritosit, kemudian dimasukkan oksigen lewat paru-paru bersambur di dinding jantung. Nah, itu darah yang baru dibikin oleh organ kita, kemudian dikeluarkan, itu darah donor. Ya, di mana tempatnya? Di arteri. Arteri itu di mana? Di bagian dalam lengan kita.
kaki kita. Kaki kita berbagi bagian dalam, kalau lengan kita di bagian dalam sini. Itu bagian arteri. Nah, kalau kita pengen fast, pengen donor ya di sini. Di sini. Iya. Tapi kalau kita pengen fasdu, itu adalah pembuluh vena. Vena itu di mana? Di luar. Di luar. Nah, ini pembuluh balik. Jadi darah itu mengalir dari sini ke arah sana, kemudian balik. Berbalik ke sana. Jadi yang ini masih bersih, yang sini sudah kotor. Ya, jadi ambilnya kalau untuk fasdu pasti di sebelah luar. Kalau nggak di sini, nggak kena di sini, ambil sebelah sini. Ya, ini nggak sini, di sebelah sini. Kaki juga sama, di bagian luar atau bagian atasnya lagi. Gitu. Tapi kalau bagian belakang sini sudah arteri. Nah, nanti cara memilih uratnya bagaimana? Cari urat yang paling gede. Ketika tangan itu pegang seperti ini, terus genggamkan, kemudian kita tekan-tekan. Nah, ketika sudah diikat di sini, nanti dia akan membesar. Nah, itu yang paling besar itu yang diambil, paling efektif. Ya nggak? Paling efektif di situ diambil. Situ, itu untuk fasdu. Nanti ambil, masukkan needle-nya, keluarkan. Nanti di kaki juga sama. Jadi cari pembuluh yang paling besar.